Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahdul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Qadi miraran matnahu qabla syuruhi fa innahu awla wa ahsanu maw'ila wa rafahmu satrin min mutunin ahsanu min ashri astur min syuruhin faqbala. Qadi mutola'ahlah kamu, hendaklah kamu membaca mutola'ah miraran berkali-kali matnahu kepada matanya kitab qabla syuruhi sebelum kitab-kitab syarah. Sebelum membaca kitab-kitab syarah, hendaklah kamu membaca kitab matan berkali-kali. Memang sama-sama penting kitab kecil, kitab matan dan kitab syarah. Matan itu biasanya ringkas-ringkas, diperlukan agar supaya bisa dihafal. Syarah diperlukan agar supaya matan bisa dipahami. Sebelum membaca kitab-kitab syarah, mestinya baca dulu kitab-kitab matan berkali-kali. Fa'innahu sesungguhnya matan aula adalah lebih utama wa asanu dan lebih baik mau'ilan akibatnya. Memang dari tiap-tiap fan itu harus ada yang hafal kitab-kitab kecil. Dari fikih ada yang kita hafal, dari tauhid ada yang kita hafal, dari usul fikih ada yang kita hafal. Warafah musatrin, sungguh adapun memahami satu baris min mutunin dari kitab-kitab matan, mutun jamak matan, ahsanu ada lebih baik min asri asturin daripada 10 baris. Astur jamak dari satrun, daripada 10 baris min syuruhin dari kitab-kitab syarah. Memahami satu baris saja dari kitab matan itu lebih baik daripada memahami 10 baris daripada kitab syarah. Faqbala maka terimalah nasihatku ini. Wa bada bi fardil aini summa amal bihi summa al-kitabi fa sunnatin mutarattilah. Wabda dan mulai bi fardil aini dengan ilmu fardu ain, summa amal kemudian amalkanlah bihi dengan fardu ain. Artinya kalau kita punya anak, yang pertama-tama harus diajarkan apa? Yang pertama ilmu-ilmu yang fardu ain, baik dari akidah, dari syariah maupun dari akhlak tasawuf. Kalau setelah fardu-fardu ain sudah selesai dan sudah diamalkan, summal kitabi kemudian dipelajari kitab Al-Quran. Al-Quran bukan hanya membaca tapi dengan maknanya. Fasunnatin kemudian belajar sunnah.
Mutaratila halai perlahan-lahan, tidak kesusu. Wadbi' bi'ilmil fikhi thumma usulihi thumma al-bawakira tadrijan bila. Wadbi asalnya wa'adbiya, dari adba'a yudbi'u atbi, dan ikutkanlah ilmu-ilmu tersebut di ilmil fikhi, dengan ilmu fikih, summa usulihi, kemudian usulul fikih. Setelah ilmu-ilmu yang fardu ain selesai, belajar Quran selesai, sunnah selesai, kemudian diikuti dengan ilmu fikih. Sudah barang tentu yang dimaksud fikih bukan fikih-fikih yang fardu ain, tapi pendalaman fikih. Summa usulihi, kemudian usul fikih. Summal bawaki, kemudian ilmu-ilmu yang lain. Bawaki yakni bawakil ulum, ilmu-ilmu yang lain. Apa ilmu-ilmu yang lain nanti akan diterangkan. Ini belum ada nahwunya ya. Ra'i, hendaklah kamu memperhatikan tadrijan, kepada pengangsur-angsuran. Artinya dilakukan secara berangsur-angsur, secara gradual. Bila ini dari balayabru, bilanya. Balayabru sama dengan iktabaru yaktabiru, artinya menguji. Yakni keadaan kamu halai menguji, mengetes mana yang paling penting. Bila sambil mengetes mana yang paling penting di antara ilmu-ilmu itu. Wa ulumu adabin samaniyatun dua, sarfun wa nahwun wal ma'anil mufdalah, wa kada bayanun wal badi'u wa qafiyah, wa kada arudun fakdubanha mujmalan, wa furu'uha insha'u nasrin wan nidam, wa muhadaratun wal khututu fa'ajmilan. Wa ulumu adabin, adapun ilmu-ilmu adab, ilmu-ilmu sastra, ini yang dimaksud summal bawaki tadi. Kemudian belajar fikih, usul fikih, summal bawaki, kemudian ilmu-ilmu yang lain. Yang dimaksud ilmu-ilmu yang lain adalah ilmu adab ini, atau dengan istilah lain ulumul lughatil arabiyyah, ilmu bahasa Arab. Adapun ilmu-ilmu adab, adapun ilmu bahasa Arab, samaniyatun, itu ada 8. Ilmu adab ada 8. Apa yang pertama? 2, 1 ilmu bahasa. Sorfun yang kedua ilmu sorof. Wanahun yang ketiga ilmu nahwu. Wal ma'ani yang keempat ilmu ma'ani. Al-mufdola, a'ni al-mufdola. Al-mufdola menjadi maf'ul dari fi'il yang dibuang. Kalau dikeluarkan a'ni al-mufdola, saya bermaksud kepada yang diutamakan. The word sorof, nahu, ma'ani, wa kadza bayanun, demikian pula bayan, wal badi'u, dan badi'. Ilmu bayan, ilmu badi', ilmu ma'ani biasa disebut dengan ilmu balaghah ya. Balaghah itu kan terdiri dari 3 ilmu, yaitu bayan, ma'ani, dan badi'. Wa qafiyah, dan ilmu qafiyah, ilmu tentang yang mengurusi persoalan akhirnya syair ya. Huruf yang terakhir daripada syair atau kalimat terakhir daripada syair itu namanya qafiyah, ada ilmu khusus. Wa kadza arudun, demikian pula ilmu arud, ilmu tentang timbangan-timbangan syair.
Dengan adanya ilmu arut, kita bisa terhindar dari panjang pendek yang salah. Kita di sini sering menemukan yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan, itu keliru. Diikutkan kepada irama. Kalau belajar arut, ya, maka kesalahan panjang pendek bisa dihindari. Fatlubanha, hendaklah kamu benar-benar mencari kepada itu semua. Mujmalah, halai mujmalah, yakni diglobalkan, halai global. Wa furu'uha, adapun cabang-cabangnya ilmu adab, cabang-cabangnya ilmu adab yang 8, insya'u nasrin wa nidham, adalah membuat nasar dan membuat nazam. Nasar itu prosa, nazam itu puisi, ya. Bagaimana caranya membuat susunan yang berupa prosa dan susunan yang berupa puisi, syair-syair, ya. Ada nasar, ada nazam. Hidayatul Adhiyah ini kan nazam, ya. Kalau seperti Jurmiyah itu nasar. Itu merupakan bagian daripada cabang daripada ilmu adab yang 8. Wa muhadharatun, dan ilmu muhadharah, ilmu tentang kisah-kisah, tentang hikayah, tentang sejarah, itu muhadharah. Wal khututu, dan ilmu khat, ya. Itu merupakan cabang daripada ilmu adab yang 8. Ta'allam kiwa man khatti ya ta'adzubi, ta'allam kiwa man khatti ya ta'adzubi. Harus dipelajari khat itu. Fa'adimina ay fa'ahsin atau wa'adkin, maka baguskanlah. Fa'ahsin, maka baguskanlah. La tawtarir biwuku'i ahli zamanina fi mantikin summal kalamata wawwala. La tawtarir, janganlah kamu tertipu biwuku'i ahli zamanina, dengan terjerumusnya orang-orang di zaman kita, dengan terjerumusnya orang-orang atau warga-warga zaman kita terjerumus fi mantikin, di dalam ilmu mantik. Jangan kamu tertipu dengan ilmu mantik sebagaimana yang banyak menipu orang-orang zaman sekarang. Artinya tak boleh belajar mantik, tapi yang dimaksud mantik yang dilarang adalah ilmu mantik yang masih bercampur dengan filsafahnya orang-orang Yunani, yang bercampur dengan kesesatan filsafah kaum Yunani. Summal kalam tawawwala. Tawawwala ini fi'il mudhari' dengan membuang salah satu taknya. Madinya tawawwala, mudhari'nya yatawawwalu, kemudian tatawawwalu, ya. Taknya kan bisa dibuang salah satunya, tatafa'alu bisa menjadi tafa'alu. Naron taladho, asalnya naron tataladho. Jadi asalnya tatawawwala, di sini membuang lanahi, asalnya la tatawawwala, ya. Artinya janganlah kamu masuk summa la tatawawwal, kemudian janganlah kamu masuk al-kalama, kepada ilmu kalam.
Artinya selain jangan belajar ilmu mantik yang masih bercampur dengan filsafahnya orang-orang Yunani, demikian pula kamu jangan masuk di dalam mempelajari ilmu kalam. Ilmu kalam yang menimbulkan persoalan, bukan ilmu kalam yang digunakan untuk untuk ma'rifat kepada Allah Ta'ala. Karena untuk ma'rifat kepada Allah Ta'ala jalurnya dua. Pertama, imma melalui ilmu kalam dengan menggunakan argumentasi. Yang kedua, melalui ilmu tasawuf dengan cara membersihkan hati. Tali'a fi ihya wazaliyin tanan fihi syifa min kulli da'in a'dala. Tali' mutala'alah kamu, akhi wahai saudaraku, mutala'ahlah kamu Ihya Ghazaliyin kepada kitab Ihya-nya Imam Al-Ghazali. Asalnya Ihya Al-Ghazali. Mutala'ahlah kamu kepada kitab Ihya-nya Imam Al-Ghazali. Tanam niscaya kamu akan memperoleh. Tanam ini dijazmkan kan karena menjadi jawab dari amal, ya kan. Dengan membuang apa, maka yang asalnya nasab menjadi jazm. Asalnya kan gini, tadi Ihya Al-Ghazali fatanalah, ya kan. Apanya apa sababiyah, tanalah dinasabkan dengan an yang disimpan menjadi jawab dari amal. Ketika faknya dibuang menjadi jazm. Tali Ihya Al-Ghazali tanal. Hendaklah kamu membaca mutala'ah Ihya-nya kitab Al-Ghazali, kitab Ihya-nya Imam Ghazali. Tanal niscaya kamu akan memperoleh fihi di dalam kitab Ihya, memperoleh asyifa akan kesembuhan min kulli da'in dari tiap-tiap penyakit a'dhala yang sulit disembuhkan. Ini anjuran agar supaya kita membaca kitab Ihya, terutama bagi kita yang sedang berpenyakit. Yang dimaksud penyakit bukan penyakit fisik tapi penyakit hati. Insya Allah dengan berkahnya membaca kitab Ihya, segala penyakit yang sulit disembuhkan akan sembuh. Orang-orang wali, para aulia yang datang sesudah Al-Ghazali, kemungkinan besar menjadi wali mereka dengan berkahnya baca Ihya. Betapa ribuan orang menjadi wali dengan sebab Ihya ini. Manusia luar biasa. Kul ba'da dzalika min halal, kul ba'da dzalika min halalin la syubah, ma la yadhummu syar'u dzalika hulila. Kul makanlah kamu ba'da dzalika sesudah itu. Ini belum makan, ya. Setelah melakukan aktivitas dzikir, tahlil dan sebagainya, ditutup dengan sholat duha. Setelah sholat duha dibersihkan, memilih mau beraktivitas apa. Imma dengan aktivitas keilmuan, dengan ibadah, atau mencari rezeki. Setelah itu makan baru. Kul makanlah kamu ba'da dzalika sesudah itu. Makan dari apa? Min halalin, dari barang halal. La syubah, yang tidak syubhat. Dipersilahkan makan barang yang halal, bukan yang syubhat.
Ma adapun sesuatu la yadummu asyar'u yang tidak mencela abasara, zalika adapun hal itu hulila adalah dihalalkan. Ma ini menjadi mubtada awal, zalika menjadi mubtada tsani, hulilah menjadi khabarnya mubtada tsani, jumlahnya mubtada tsani dan khabarnya menjadi khabarnya mubtada awal. Ma adapun sesuatu la yadummu asyar'u yang tidak mencatat, yang tidak mencela abasara, zalika adapun hal itu hulila adalah dihalalkan. Ini kriterianya halal menurut mazhab Syafi'i. Halal itu apa? Halal adalah barang yang tidak ada cacat dari syarat. Adalah barang atau sesuatu yang tidak ada dalil yang mengharamkan. Ini longgar ini. Berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Halal itu adalah sesuatu yang ada dalil bahwa itu halal. Berbuat kan. Oleh karena itu kalau kita bertemu dengan barang baru yang belum ditemukan, tidak ada dalil yang menjelaskan bahwa itu haram atau halal, maka menurut mazhab Syafi'i itu halal. Ya. Karena yang dinamakan halal adalah sesuatu di mana tidak ada dalil yang mengharamkan. Sementara menurut Imam Abu Hanifah itu tidak halal karena tidak ada dalil yang menghalalkan. La syai'a anfa'a min taqalluli aklihi wa syarabihi lil jismi wad dini atala afatu shib'in siklu jismin qaswatul qalbil ilalatu fitnatan mutamalmila tadhifu jismin an ibadati rabbihi jalbun linaumin fahdharan huwa abhilan. La syai'a anfa'ah, tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat. Anfa'ah dibaca nasab karena menjadi sifat daripada syai'a ya. Khabarnya dibuang, biasa kan khabarnya la dinafil jinsi dibuang. La syai'a anfa'ah, tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat. Terus lil jismi wad dini, terhadap tubuh dan agama. Iktala yang tinggi apa agama. Tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat lil jismi terhadap tubuh wad dini dan agama iktala yang tinggi min taqalluli aklihi wa syarabihi, dari mengurangi makan dan minum. Tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat terhadap tubuh maupun terhadap agama daripada mengurangi makan dan minum. Mengurangi makan dan minum sangat bermanfaat, bukan hanya terhadap tubuh tapi terhadap agama. Afatu syib'in, adapun bahayanya kenyang itu banyak. Pertama, psikologis, beratnya tubuh menjadi berat. Yang kedua, qaswatul qalbi, kerasnya hati jadi keras. Yang ketiga, al-izalatu fitnatan, menghilangkan kecerdasan, menghilangkan fitnatan kepada kecerdasan. Mutamalmila, halnya tidak stabil. Itu tiga. Yang keempat, tadhifu jismin, melembahkan tubuh. Lemah an ibadati rabbihi, dari menyembah Tuhannya. Tubuh menjadi loyo, tak semangat untuk beribadah gara-gara kenyang. Tadhifu jismin, melemahkan tubuh. An ibadati rabbihi, dari ibadah kepada Tuhannya.
Selanjutnya apa lagi? Jalbun linaumin, mendatangkan tidur. Menarik tidur, ngantuk ya. 1 siqalu jismin, 2 qaswatul qalbi, 3 al-ijaratu fitnatan, 4 tat'iku jismin, 5 jalbun linaumin. Itu bahayanya kenyang. Fahdaranhu, maka hendaklah kamu benar-benar takuthu kepada sibak. Takut jadi menghindar. Hendaklah kamu menghindar daripada kenyang. Wa abhila ay utruk asyiba, tinggalkanlah kenyang. Utruk asyiba. Faratalibun ilman bi ilmin yastaghil, wa abidun sallatala aw halala, wa kada ila waqtir ruqadi fawadhiban jiddan ala hadha wa la takudahila, wa kitab al-karin nawawi tali'an, wa'mal bima fihi talal khairan jala. Para talibun, sungguh adapun talib, orang para talibun ilman, sungguh adapun orang yang menuntut ilmu. Ilman jadi maf'ulnya talibun, karena talibun ini isim fa'il. Isim fa'il bisa beramal sama dengan fi'ilnya, bisa punya fa'il, bisa punya maf'ul. Ini merupakan rincian terhadap dawuhnya Ki Musannif di depan. Di depan Ki Musannif mengatakan tsummastaghil bil ilmi au bi ibadatin. Setelah melakukan salat duha, tinggal memilih antara ibadah, melakukan aktivitas ilmu atau mencari rezeki. Sekarang kalau yang dilakukan adalah aktivitas keilmuan, maka ini rinciannya. Para talibun ilman, maka sungguh adapun orang yang mencari ilmu. Bi ilmin yastaghilu, asalnya yastaghilu bi ilmin adalah menyibukkan diri dengan ilmu, beraktivitas dengan ilmu. Setelah melakukan salat duha dan kemudian makan, ya, untuk orang yang sedang menuntut ilmu tentunya ia sibuk dengan aktivitas keilmuan. Kalau bukan orang yang sedang mencari ilmu, wala abidun, dan sungguh adapun abid, orang yang ahli ibadah. Kalau dia bukan orang, bukan guru, bukan murid, bukan siapa-siapa, tapi aktivitasnya adalah ibadah. Wala abidun, sungguh adapun abid, shalla adalah salat, tala membaca Al-Quran, auhanana atau bertahlil la ilaha illallah. Itu sampai kapan itu? Wakada, dan demikian pula ila waqtil ruqadi, sampai waktu tidur. Fawadhiban, maka bertekunlah kamu jiddan, dengan sungguh-sungguh, ala hadza, atas hal ini, wala takudan, tidak ada, dan janganlah ada kamu zahiran itu lupa. Wa kadza ila waqtil ruqadi fawadhiban. Fawadhiban itu fa-nya fa zaidah, ya. Kalau diurut susunannya seperti ini, wa wadhiban jiddan ala hadza kadza ila waqtil ruqad, dan bertekunlah kamu jiddan, dengan sungguh-sungguh, ala hadza, atas hal ini. Bertekun artinya istiqamah, itu setiap hari. Sampai kapan itu dilakukan? Ila waqtil ruqad, sampai saat tidur malam. Berarti sehari wirid, ya. Wirid baca tasbih, baca Quran. Wala takudahila, dan janganlah ada kamu dahilan itu lupa sampai waktu tidur. Wa kitab al-Karin Nawawi tali'an, dan kepada kitab al-Karnya Imam Nawawi hendaklah kamu mutalaah.
Kitabah menjadi maf'ul muqaddam dari qari'an, wa qari'an kitabah Al-Qarin Nawawi. Hendaklah kamu membaca kitab Al-Qarnya Imam Nawawi. Yang disebut di depan adalah Riyadhus Shalihin, ya. Riyadhus Shalihin, kemudian At-Tibyan. Dan hendaklah kamu membaca kitab Al-Qarnya Imam Nawawi. Di situ banyak doa-doanya. Wa'man dan amalkanlah bima fihi dengan sesuatu yang ada di dalam kitab Al-Qar. Kalau diamalkan semua cukup besar itu. Mengamalkan dia hidayah sudah untung, ya. Wa'mal bihi dan amalkanlah bima fihi dengan sesuatu yang ada di dalam kitab Al-Qar. Tanah khairan, niscaya kamu akan memperoleh kebaikan jala yang tampak jelas. Anjurannya membaca kitab Al-Qarnya Imam Nawawi. La tajriban nauman wa la takuna iman illa ala dzikrin wa turin kamilan. La tajriban, janganlah kamu sekali-kali menarik-narik tidur. Menarik tidur. La tajriban asalnya tajribu, la tajribu, la tajrib bertemu dengan nun takut khafifah menjadi la tajriban. Jangan sekali-kali kamu menarik nauman akan tidur. Artinya sengaja mendatangkan tidur, ya. Dengan berbagai cara, dengan mengampar lama, memperbaiki spirit lalu tidur, itu namanya mendatangkan tidur. Wala takuna iman, wala taku, dan janganlah ada kamu naiman itu tidur illa ala zikrin, kecuali atas zikir, wa tuhrin dan suci, kamilan sempurna. Ani tuhron kamilan, maksudnya suci yang sempurna. Artinya hendaklah tidur itu tidur tak serius, ya. Ya, karena sudah lelah akhirnya tertidur. Di mana saja dia tertidur itu. Dan jangan sampai tidur kecuali ia tertidur dalam keadaan sedang berzikir, ya. Sedang berzikir kemudian tertidur. Dan diusahakan tak tidur kecuali dalam keadaan suci, punya wudu, ya. Kalau mau tidur wudu dulu. La ba'sa in daja'ta zawjaka lam tasir fi ghaflatin wa talamusin mustarsila. La ba'sa, tidak mengapa, tidak persoalan, tak problem. In daja'ta zawjaka, jikalau kamu tidur bersama istrimu. Di depan dikatakan kalau mau tidur harus dalam keadaan punya wudu. Bagaimana kalau tidur dengan istrinya? Tak masalah, kamu wudu dulu. Setelah itu tidur bersama istrinya, bersentuhan lalu batal, tak masalah. Wala ba'sa, tidak masalah. In daja'ta zawjaka, jikalau kamu tidur bersama istrimu. Lam tasir mustarsilan fi ghaflatin wa talamusin, ini maksudnya. Lam tasir hal, jadi hal, ya. Lam tasir hal, tidak menjadi kamu, mustarsilan terus menerus, fi ghaflatin dalam kelupaan terhadap Allah, wa talamusin dan selalu menyentuh. Artinya tidak mengapa kalau kamu itu batal lantaran bersentuh dengan istrinya. Namun diusahakan kamu tidak selalu dalam lupa. Lam tasir mustarsilan fi ghaflatin wa talamusin. Fa idzan tabahta bi lailatin fatahajjada
wastaghfiran lil mu'minina wa a'wila. Fa idzan tabahta, bila mana kamu bangun bilailatin pada suatu malam, fatahajjata, maka bertahajudlah kamu. Tahajud ini artinya salat setelah tidur. Kalau salat malam tapi belum tidur bukan tahajud tapi salat malam. Apa perbedaan salat malam dan salat tahajud? Salat tahajud itu pasti salat malam. Kalau salat malam belum tentu salat tahajud. Bila mana kamu bangun pada waktu malam, fatahajjata, maka bertahajudlah kamu. Asalnya fatahajjadannya, asalnya fatahajjat kan, memberi sukun, bertemu dengan nun taukid khufifah, fatahajjadan. Nun taukid khufifahnya ditukar dengan alif menjadi fatahajjada. Wastaghfiran, dan hendaklah kamu mohon ampun lil mu'minina, untuk kaum mukminin. Jadi memohon ampun untuk dirinya sendiri, untuk orang tuanya, dan untuk mukminin dan mukminat. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Istighfar pada saat tahajud ini, terutama di waktu sahurnya, wabil ashari hum yastaghfirun, dan pada waktu sahur mereka beristighfar. Wa a'wilah, dan menangislah kamu. Menangisnya dianjurkan menangis, menangis di hadapan Allah. Menangis ini bukan karena kambingnya hilang, bukan, tapi memang benar-benar menangis. Karena ada cerita jamaah Jumat itu, ketika khotibnya sedang baca khutbah, dia menangis. Setelah sholat Jumat ditanya oleh teman-temannya, kok kamu khusyuk sekali tadi mendengar khutbah tadi menangis? Dia jawab, bukan karena khusyuk, saya melihat orang yang baca khutbah itu berjenggot. Kok lalu teringat dengan kambing yang hilang? Teringat dengan kambing yang hilang gara-gara melihat khotibnya berjenggot. Pada rakaat ini wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.